Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel DHM Melis. Pada kesempatan kali ini saya bersama Gus Khairuddin lagi. Kali ini saya ingin menanyakan tentang bagaimana cara sholat seorang wanita ketika dia sedang kontraksi untuk melahirkan. Bagaimana hukumnya? Orang kontraksi, Terus, terus apakah itu masih diwajibkan untuk sholat atau digugurkan atau dikodoi? kok ada mereknya? Masalah orang kontraksi itu berarti termasuk orang yang masih berkewajiban sholat. Statusnya. Karena yang sudah tidak berkewajiban sholat itu kan orang haid atau orang nifas. Kalau nifas itu kan terjadi setelah bayinya lahir, kemudian keluar darah, nah itu mulai nifas. Sedangkan kalau masih masa kontraksi atau waktu masa-masa mulai pembukaan itu ya, orang lahiran itu mulai pembukaan sampai lahir kadang-kadang memakan waktu agak lama. Misalkan mulai pembukaan jam sekian pagi-pagi jam 9 dan lahirnya sampai malam. Kan lama ya Pak. Itu artinya kan ada waktu sholat yang dilewati, zuhur, asar, maghrib. Iya. Itu sholatnya bagaimana? Ya pada prinsipnya orang itu masih berkewajiban sholat, Adapun caranya bagaimana ya sesuai dengan kondisinya. Karena sholat itu sendiri kan bisa dilakukan dengan melihat kemampuannya. Ini diibaratkan seperti orang sakit. Kalau memang misalkan dalam masa-masa pembukaan itu orang masih bisa melakukan sesuatu. Misalkan diambilkan air untuk berwudu masih bisa. Terus kemudian dia melakukan sholat entah itu sambil duduk, entah itu sambil berbaring masih bisa sholat. Ya harus dilakukan seperti itu. Bahkan kalau misalkan dengan kondisi yang sudah sangat lemah tapi kesadaran masih ada, ya dengan berbaring itu, dengan telentang sholat, diwudoni dulu, keluarganya mewudukan, mensucikan bagaimana caranya, itu melakukan sholat, tetap kewajiban melakukan sholat. Adapun kalau ternyata misalkan tidak memungkinkan untuk bersuci karena kondisi atau karena sulit, kondisinya itu menuntut sulit cari air dan sebagainya, itu nanti ya tetap sholat di hurmatil waktu. Artinya dia bersolat sebisanya dalam keadaan berhadas, tapi sholat semampunya. Hanya saja kalau li hurmatil waktu itu nanti ketika kondisi sudah normal, setelah nifasnya selesai misalkan, nanti tetap harus dikodoi. Diulangi istilahnya. Kalau diulangi di lain waktu namanya dikodoi. Tapi kalau masih memungkinkan dia untuk disuceni, bersuci, diwudoni, misalkan diambilkan air, dipandurkan, walaupun sambil duduk, ya tetap harus melakukan sholat biasa. Ya, cuma caranya semampunya, seperti orang sakit, mampu duduk ya sambil duduk, mampu sambil tiduran miring ya tiduran miring, atau sambil terlentang juga sholat dengan cara seperti itu. Ya. Artinya, ya bagaimana kalau dia sudah masa-masa itu kadang-kadang beberapa ketuban itu keluar. Ya kalau memang ada yang keluar ketuban itu, kalau memang keluar, jadi beda dengan bukan darah nifas atau darah haid. Darah nifas itu terjadi setelah kelahiran. Kalau darah haid itu ya terjadi secara periodik, bulanan itu, dan itu tidak masuk kategori. Dan ketuban itu kan bukan darah, artinya ya kategori dia masuk suatu yang najis, yang kalau ya dibersihkan, diistinjai, kemudian diwudoni,
baru melakukan sholat. Sholat, oke. Seperti itu. Artinya prinsipnya bahwa orang itu ketika belum melahirkan, belum keluar darah setelah melahirkan, statusnya belum nifas, belum berstatus nifas. Sehingga kalau belum berstatus nifas, ya masih punya kewajiban sholat. Harus sholat sesuai dengan kemampuannya. Ini sama kayak orang sakit lah istilahnya. Iya. Tapi kalau keadaannya tidak sadar gimana Gus? Ya tetap dikodoi, misalkan diubius, dioperasi gitu. Kalau keadaan tidak sadar ya dikodoi. Artinya waktu sholat itu kan ada rentangnya. Iya. Jadi ketika masa dalam waktu sholat itu ada masa dia sadar atau tidak. Misalkan sholat zuhur ke asar ada beberapa jam. Iya. Masa itu tidak sadar sepenuhnya atau sempat sadar. Iya. Kalau masih sempat sadar ya ketika sadar itu ya dibimbing, diingatkan untuk melakukan sholat sebisanya ya. dengan konsekuensi. Kalau masih bisa melakukan sholat tadi nggak punya tanggungan di belakang kan. Iya. Tapi kalau ternyata dia tidak sadar, ini seperti hanya orang tidur sampai melewati waktu sholatnya habis, jadi mulai jam 11 siang tidak sadar sampai asar. Artinya kan sholat zuhur, waktu zuhur itu terlewat sama sekali, tidak bisa karena dalam keadaan tidak sadar. Itu seperti orang tidur. Artinya termasuk uzur sholat yang sehingga bisa diganti dengan diqodoi sholatnya nanti ketika sudah normal. Oke. Terima kasih atas jawabannya Gus. Semoga membantu para teman-teman. Amin. Dan semoga bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih. Kopinya. Gitu aja Gus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.